MMA, mertua menantu, Akur dong. Kali ini kita dengan sebuah tema yang sangat menarik, yaitu peraturanku. Aduh. Jadi sekali ini kita akan banyak soal bahas tentang peraturan-peraturan nih antara mertua dan menantu ataupun keluarga yang lainnya. Ada lainnya. Ayah, sama ibu, anak dan semuanya. Dan juga ingat, jangan lupa di karyawan dan di kantor. Wah, itu perlu banget. Nah, saya kenalkan dulu. Bersama saya adalah Ibu Iren Sugiarto. Beliau adalah seorang direktur dengan 1.000 karyawan. Bapak Ibu bisa bayangkan, ini bos yang luar biasa sekali. Ya, terkenal sedikit galak, keras, tapi sangat-sangat bijaksana untuk mengatasi dan untuk melewati justru di masa-masa yang sangat berat seperti ini. Dia tetap ya untuk menjalankan, dan semua karyawan tidak ada yang PHK, tidak ada yang kena potong gaji, semua berjalan dengan baik. Ya, luar biasa. Tapi nanti kita akan bahas bagaimana nih orang yang di tempat kantornya jadi bos, nah di rumah pasti adu nih ya sama peraturan yang lain dan bos yang lain. Nah, Hari silakan. Sekali lagi yang kedua adalah ada Oma Ana. Wah, Oma Ana ini mertua dari Bu Iren. Jadi ini benar-benar MMA nih, ya. Mertua dan menantu akur, ini benar-benar MMA. Oma Ana ini jangan lihat dari umurnya nih. Wah. Tapi ini sudah melayani sebagai pekerja sosial selama 11 tahun. 11 tahun melakukan pekerjaan sosial di penjara. Kalian tahu di mana? Di penjara. Dia melakukannya di penjara, tempat yang mungkin seringkali kita hindari, atau tempat yang seringkali kita nggak usah ke penjara lah, mau ngapain. Tapi Oma Ana ini benar-benar memilih untuk mengabdikan diri melayani orang-orang di penjara sebagai pekerja sosial selama 11 tahun. Gak cuma sebulan loh ya, gak cuma 3 bulan, tapi sudah terbukti kesetiaannya selama 11 tahun. Nah terus tapi gimana nih cerita di balik layarnya nih? Ya, kita akan mulai dengan mengenal narasumber kita lebih dulu. Buat Bu Iren dulu, ya. Coba ceritakan bagaimana sih ya menghadapi 1.000 karyawan, ya peraturannya bagaimana nih? Kan kalau kita bikin peraturan ini pasti ada banyak banget yang ngelawan. Bagaimana ngadapin? Kalau saya sehari-hari itu, saya ini orang melankolis ya. Jadi saya ini punya standar tinggi, saya itu juga punya tuntutan tinggi dan perfeksionis. Wah, itu banyak sekali yang nggak tahan sama saya. Betul, sebenarnya. karyawan pasti. Jadi kalau pekerjaan tidak sesuai dengan yang saya mau, biasanya saya sudah mulai nuntut. Tapi sampai satu kali pimpinan saya itu berkata begini, kalau kamu minta semua orang seperti kamu, maka akan ada 1.000 Iren. Jadi itu akan lebih pusing. Jadi belajarlah terima semua orang dengan kelemahan dan kelebihannya. Jadi sejak hari itu saya belajar, sebelum dia melakukan sebuah tugas, sebuah pekerjaan, saya akan secara acak bicara dengan mereka, membangun hubungan. Lalu kemudian begitu ada masalah, saya perhatikan keluarga mereka. Dan misalnya mereka butuh untuk masalah mereka sehari-hari, saya akan bantu sebisa yang saya bisa. Nah dari situ terjadi yang namanya saya memenangkan perasaan mereka. Sehingga waktu saya meminta sesuatu dari mereka, saya tidak perlu mengancam dengan sebuah ancaman potong gaji atau dan sebagainya, walaupun itu tetap ada ya peraturannya, tetapi saya berusaha untuk memenangkan mereka, perasaan mereka, sehingga mereka melakukan sesuatu bukan karena terpaksa dan takut karena saya mengawasi, tapi karena mereka tahu sesuatu mereka sudah terima dari saya. 18 tahun dan beliau memenangkan dan menerapkan peraturan bukan dengan paksaan, tetapi karena hubungan. Luar biasa sekali. Habis ini kita akan dengar dari Oma. Nah, bagaimana nih bisa tahan ya 11 tahun di penjara, 11 tahun tuh startnya gimana gitu lah. Soalnya kan biasanya kalau oma-oma udahlah di rumah aja. Nah, ini malah semakin berumur semakin produktif, luar biasa. Tapi tunggu dulu. Sekali lagi jangan lewatkan, kita ada di Mertua Menantu Akur dong.
Kembali lagi di MMA, mertua menantu, Akur akur dong. Kita akan langsung lanjut dengan kehidupan dari Oma Ana. Dia sudah 11 tahun melayani sebagai pekerja sosial di penjara. Kok bisa setia? Kok bisa mulai start di penjara tuh gimana sih ceritanya? Kan pasti ada yang macam-macam Benar. kan Oma. Ada yang minta duit pasti ya. Ada yang garang pasti ya. Galak-galak mereka Iya. ya. Kok berani? Biasanya kalau oma-oma tuh udah saya di rumah aja lah, di rumah aja. Ngurus cucu Iya, aja ngurus lah, cucu di rumah biasanya. aja. Nah, Tapi piye kok nih, oma piye? bisa pilih sesuatu yang hebat ini? Soalnya Oma ini dari Jawa, jadi kita bisa bilang piye. Piye. Nanti saya yang translate kalau ada yang bingung ya, tenang saja. Ketika saya diajak pelayanan penjara, sebetulnya dalam hati saya tuh takut. Waktu pertama kali masuk penjara juga takut. Gitu. Iya bener takut gitu. Namanya penjahat ya, apalagi pertama kali saya menghadapi itu yang cowok-cowok gitu. Jadi takut gitu. Tapi saya masih nebeng-nebeng dengan teman gitu. Gimana caranya melayani penjara. Cuman setelah 2 kali itu langsung nggak tahu ya, hati ini bisa rindu, bisa ketarik gitu. Jadi terus kalau nggak melayani di penjara makin rindu gitu. Jadi terus melayani, memang sih menghadapi bermacam-macam masalah, bermacam-macam sifat itu luar biasa. Tapi itu juga jadi pelajaran dalam hidup saya. Saya merasa bahagia, saya merasa senang ketika saya bisa memberi jalan mereka untuk memberi kekuatan, untuk memberi mereka nasihat apapun. Bahkan saya pernah menghadapi seorang yang bunuh diri sudah 3 kali. Dalam penjara itu ya? Iya, bunuh diri 3 kali, tapi dia diluputkan terus, masih hidup, jadi nggak sampai mati. Itu sebetulnya dia nggak mau apa tuh bicara Ketemu. dengan siapapun, nggak mau. Tapi diperhadapkan dengan saya kok mau gitu. Saya sendiri juga heran. Mungkin Saya mereka heran. ngerasa jadi kayak ketemu mamahnya ya? Ya itu, terus dia cerita bahwa orang tuanya tuh setiap hari berantem sehingga dia ambil jalan bunuh diri 3 kali. Saya bilang itu bukan jalanmu, itu bukan masalah apa menyelesaikan masalah, saya bilang gitu. Kalau kamu mati justru berdosa, tapi kalau kamu dengan sadar sebagai orang dewasa yang punya orang tua begitu, kamu itu harus ngambil jalan tengah. Waktu baik, ajak bicara mamahmu. Waktu baik lagi, ajak bicara mamahmu. Apa yang menjadi penyebab sampai setiap hari berantem. Terus akhirnya dia mau nerima saran saya sampai dia nangis setengah mati. Ya, kita resiko ya kalau melayani penjara, di peluk sini sudah banyak Ingus. banyak air mata, banyak ingus, tapi kita nggak boleh jijik karena itu sudah tugas Bagian kita, lah. ya bagian Bagian. kita untuk menyelesaikan itu. Jadi saya peluk dia sampai pingsan, sampai pingsan. Wah, ya. wah, Jadi ajaib saya nih, terus Oma. akhirnya saya nasihati. Tapi begitu ya, saya sendiri juga heran. Saya heran. Di mana-mana saya melayani penjara, bahkan sampai di Nusa Kambangan 2 kali. Ada seorang yang dihukum mati, itu nggak mau konseling sama cowok, itu bapak-bapak. Mintanya sama saya heran. Itu Kan yang sudah- namanya kasih Iya. ibu memancar. Kan sudah diberi peraturan kalau cewek sama cewek, cowok sama cowok. Tapi bapak ini minta dengan saya sama ibu aja. Pak, itu teman-teman saya sudah datang. Enggak, saya sama ibu. Saya juga kaget, ternyata dia tuh curhat, rindu sama orang tuanya. Gitu. Jadi terus saya akhirnya sadar, iya ya, saya ini dipakai untuk menjadi ibu gitu. Menjadi ibu. Bahkan di tengah Tangerang pun anak-anak itu, saya begitu datang dia lari keluar. Setelah balik dia tuh nangis. Setelah balik cuma nemuin gini, Oma, aku lihat Oma kayak mamaku. Gitu. Saya sendiri juga heran. Oh, saya ini ya biasa. Kadang saya kalau melayani penjara saya galak.
juga. Saya juga keluar galaknya. Jadi kalau dia kelihatannya gimana saya galakin gitu. Wah, sekali lagi luar biasa. Mantap, Oma. Pengalaman Tapi ajaib. luar biasa itu apa namanya pengalaman yang memenuhi hidup saya. Bagaimana melayani penjara. Sampai sekarang di Gunung Sindur tuh semua menganggap saya itu orang tuanya gitu. Jadi saya hidup di antara orang yang tersesat. Ya maaf kalau dibilang penjahat nanti dia tersinggung. Orang yang tersesat. Jadi ada pembunuh, ada pezina, ada apa. Tapi saya semua itu seperti keluarga saya semua. luar Mereka biasa. baik sama Ini adalah kesempatan. Dan sekali lagi biar kita yang muda-muda malu ya. Kalau kita tidak melakukan apa-apa buat bangsa, buat banyak orang. Banyak orang membutuhkan kasih, banyak orang membutuhkan uluran. Sekarang kita balik ke Ibu Iren ini. Pasti pernah mengalami bagaimana menerapkan peraturan dan punya segudang pembangkangan lah. Ya, setiap kali sengaja gitu. Ini bukan karena dia nggak ngerti ya, tapi yang sengaja melawan, sengaja berontak, ya, dan mungkin bahkan sengaja ya demo mungkin untuk melawan ibu. Nah, ini bagaimana ini? Kalau saya menemukan orang-orang yang seperti itu, biasanya memang diajak bicara mereka enggak mau ya. Mau biasanya. Enggak mau, tapi saya mulai dengan apa yang mereka butuh. Misalnya saya tanya kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Jadi misalnya hari itu dia sedang pengen makan es krim misalnya, hal-hal sederhana. Hal-hal kecil yang kita ini enggak perlu keluar uang mahal, kita enggak perlu sampai melakukan sesuatu yang lebih dari kemampuan kita. Sambil saya juga mempelajari tentang ilmu psikologi ya. Dan dari sisi moral juga, dari sisi ketuhanan juga. Saya ini belajar mempelajari wajah orang, moodnya dia dan semuanya. Dan itu saya gabungkan sehingga kadang-kadang kalau orang lagi panas, lagi marah, gampang tersinggung, saya sodorkan es krim, mau sekaku apapun, dia akan merasa kenapa ada orang yang mau memperhatikan saya hal-hal kecil. Baru Buat kemudian bos-bos, ya, buat semua pemimpin, mari kita belajar untuk memperhatikan hal-hal kecil supaya kita semuanya bisa menyentuh, menenangkan. Iya. Ada pengalaman nggak yang sangat membawa pelajaran bagaimana seseorang yang sangat bikin masalah, troublemaker, dan bisa diubahkan? ya, saya pernah kenal dengan seseorang bapak-bapak ya. Jadi dia ini sangat keras sekali dan dia ingin merubah peraturan. Karena memang saya berkecimpung di bidang pendidikan ya. Jadi dia ingin mengubah nilai anaknya yang IPA lebih tinggi menjadi IPS harus lebih tinggi. Sedangkan nyatanya anaknya tidak bisa. Dia marah, dia mencaci maki saya. Dan hari itu saya rasanya pengen emosi dan pengen membalas. Tapi di hati saya melihat ini orang butuh tempat bicara. Jadi saya diam sampai dia marah karena dia tidak mendapat Respon iya. Feedback marah. Kok ini orang diam aja gitu. Sampai akhirnya dia ambil meja mau melempar ke saya. Waduh. Ya. Risiko pekerjaan ternyata nggak sesimpel begitu ya. Harusnya bisa panggil satpam aja ya. Hari itu satpam di luar semua. Karyawan semua sedang ada acara. Jadi saya suruh mereka berangkat dulu dan saya menyusul. Saya menghadapi orang ini. Dan bukan salah saya, salah orang lain, salah staf saya, tapi saya harus menghadapi. Dan dia marah, dia maki-maki dan dia mau lempar meja, tidak jadi. 15 menit berlangsung, tiba-tiba dia duduk dan menangis. Saya pikir nih orang kenapa? Saya ini tidak mau balas karena saya tahu dia punya stroke. Dia duduk, dia menangis dan dia berkata begini, di rumah tidak ada satupun orang mau mendengarkan saya. Jadi saya pikir, waduh ini kok kayak sinetron ya. Dari maki-maki, marah-marah, dari galak. Hanya karena saya diam mendengarkan dan ternyata itu kunci. Dia hari itu sangat butuh didengarkan sekalipun. Mungkin sikapnya, mungkin kasar, mungkin perkataan dan sebagainya. Dan tiba-tiba semua masalah selesai, saya tidak harus mengganti nilai anaknya. Tapi dia mengerti peraturan sekolah. Dan kami berdamai selesai, terakhir kami salaman, kami baik-baik dan kami bertanya kabar sampai hari ini. Semua baik. Sekali lagi komunikasi sangat-sangat berharga.
tetapi kuncinya mungkin mendengarkan. Ada begitu banyak orang tua, ada begitu banyak anak muda, ada begitu banyak bahkan bos yang merasa tidak ada yang mau mendengarkan. Dan kita mau belajar di dalam keluarga ya, untuk bisa mendengarkan. Ternyata sebenarnya kuncinya waktu kita balas marah belum tentu menyelesaikan gitu ya. Waktu kita benar mendengarkan, melihat kebutuhan orang itu apa. Sebenarnya itu juga bisa diterapkan dalam keluarga ya, nggak cuma dalam pekerjaan, tapi dalam keluarga mungkin dengan nama mertua gitu. Coba mendengarkan dan melihat kebutuhan mereka apa, itu tiba-tiba bisa meluluhkan hatinya gitu. Jadi peraturan-peraturan yang ada ini bisa disiasati lah sebenarnya ya. Nah, kita lanjut dengan Oma Ana nih, Oma Ana. Pernah nggak Oma menghadapi mungkin di keluarga atau mungkin di penjara orang yang melawan atau membangkang seperti tadi, tapi terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan gitu. Mungkin harusnya begini, tapi dia memilih jalan yang lain lah gitu. Sebetulnya kayak begitu di penjara Punya. enggak sih ya. Cuman saya juga pernah merasa namanya melayani banyak orang ya. Ada yang nggak suka. Ya, benar, betul, yang betul. nggak suka. Maksudnya nggak suka Nggak ya. suka, nggak suka. Bahkan satu penjahit saya yang masih muda itu, dia kalau saya datang semua jabat tangan, nyium tangan, dia melengos pura-pura nggak tahu, pura-pura aneh. Tapi saya tahu, oh anak ini nggak senang dengan kehadiran saya. Dan nggak suka lagi ya, suka, dengan nggak bosnya loh ya, nggak suka, berani ya. Terus akhirnya waktu jahit saya kasih pekerjaan, saya tongkrongi di depannya. Lah apa nggak tambah nggak suka? Enggak. Jadi saya tongkrongin, saya tanya keluarganya, kenapa kamu masuk di sini, terus apa macem-macem. Dia akhirnya menjawab. Terus setiap saya melatih dia kerja, selalu saya tongkrongi sampai akhirnya dia senang dengan saya. Wah, Gitu. ini kunci lagi yang ajaib. Supaya kita semakin hari semakin sabar menghadapi orang. Kadang-kadang orang itu reaksinya macam-macam. Mungkin dia tidak suka karena merasa saya tidak diperhatikan. Ya. Mungkin kadang-kadang seperti tadi, dia marah-marah cuma karena saya tidak didengarkan. Ya, tapi sekarang kita mau lebih lagi dan kita mau tanya, nah persoalannya bagaimana nih? Dua bos di dalam rumah. Nah ini. Dua bos dalam rumah. Nah, sekarang ini pertanyaan yang mulai seru. Dua bos di dalam rumah pasti caranya berbeda, pengalamannya beda, kebutuhannya berbeda. Nah ini bagaimana menyiasati? Karena seperti kita semua tahu, di mana-mana kita tahu mertua dan menantu itu susah akur, apalagi kalau satu rumah. Apalagi kalau keduanya pemimpin. Nah ini rahasia besar. Sama-sama bos ini. Sama-sama bos ini dua-duanya. Bagaimana? Mulai dari Bu Iren mungkin. Ya, saya seperti tadi saya bilang, saya ini kan orangnya melankolis ya. Saya dan mama mertua saya ini sama-sama keras. Kita sama-sama punya gaya masing-masing dan kita tuh sekian tahun di awal itu saya sering menangis dan kita sering diem-dieman karena saya ingin mami seperti yang saya mau, mami juga pengen saya seperti yang mami mau. Nah, perbedaan yang salah satu ya, banyak sekali perbedaan kami, salah satu yang paling kami lewati ya, paling kami lewati yang berjuang banget itu, saya ini kalau di kantor kan sudah ngurus banyak sekali dan sudah sangat capek. Nah, saya itu sebenarnya aslinya enggak terlalu suka bicara. Jadi waktu di rumah, saya tuh ingin tenang. Dan pengen sendiri pasti ya. Saya ingin tenang sendiri dan pokoknya jangan berisik gitu. Tapi Oma ini suka ngobrol orangnya. Seperti yang tadi ya terlihat cerita, kalau cerita itu seru gitu. Nah, saya punya anak masih kecil, jadi di rumah itu ada suami saya, ada Oma yang kalau main sama anak saya itu seru sekali, heboh sekali. Wah, itu luar biasa itu ya. Berantakan. Jadi kalau saya tidak mungkin, tidak berani teriak sama Oma, saya kan teriak sama suami saya, bisa tidak berisik gitu, saya butuh tenang gitu. Tapi ya buat mereka, ya ini seru, ini hidup gitu. Sampai kadang-kadang saya harus tidur di mobil, bukan marah ya, tapi karena saya pengen tenang. Nah terus sampai satu kali, suami saya lagi pergi keluar kota, terus anak saya yang kecil itu bilang begini,
papi mana ya? Sama mami nggak seru. Diem aja, pokoknya makan teratur, minum teratur, pokoknya ya memang itu yang saya lakukan ya. Pokoknya anak ini nggak boleh sakit, semua pemeliharaan tersedia, tapi saya jangan main sama saya, nggak seru. Nah dari situ saya mulai menyadari ternyata sisi itu anak-anak butuh dan itu saya nggak bisa kasih. Sejak itu saya berhenti untuk meneriakin suami saya. Terus kemudian Oma, saya pikir Oma ini kan suka ya punya teman ngobrol. Akhirnya saya cari orang yang dekat dengan saya dan mereka tuh ternyata suka ngobrol dan suka mendengarkan cerita orang tua. Dan itu tiba-tiba ternyata jadi teman buat Oma. Dan akhirnya saya bisa tidur tenang. Maksud saya begini, kadang-kadang kita ini bertengkar untuk sesuatu yang kita nggak mungkin jadi seperti saya, nggak mungkin cerewet, nggak mungkin banyak ngomong, Oma juga nggak mungkin diem kayak saya. Nah, waktu terjadi perbedaan itu, untuk saya jadi banyak ngomong juga saya berjuang banget. Untuk Oma jadi diem juga nggak gampang, ini bisa stres dua-duanya. Jadi akhirnya saya cari akal, cari cara. Dan orang ini juga saya percaya, dia datang 2 kali seminggu, dan Oma punya teman bicara apapun. Oma mau bicara dari tanaman, dari teman kantor, dari apapun lah, bisa cerita, mereka mendengarkan dengan baik. Jadi hari itu buat saya solusi yang baik. Betul. Sekali lagi, setiap persoalan, setiap perbedaan pasti ada solusi. Nah, sekarang gantian dari Oma. Bedanya pasti banyak ya. Pasti. Nah, sekarang bagaimana nih menyiasati? Sebenarnya saya kumpul dengan Iren itu sudah mulai 2005. Jadi enggak sedikit waktu ya, panjang banget gitu. Kenapa saya kumpul dengan Menantu? Rudi? Iya, dengan menantu. Karena begini, biasanya kalau mama itu kan pasti anak itu Perempuan, iya. Nah, tapi di rumah Nita itu punya 3 kamar, yang 2 di atas, yang 1 di bawah dipakai Albert gitu. Jadi dipakai kamarnya Albert. Lah yang di atas itu kamar mandi, kamar. Yang sana kamarnya Cika, kamar mandi, kamarnya David sama Nita. Tapi ini enggak ada pembatas, ini ada kaca besar. Susah ya, enggak enak ya. Saya ikut tidur dengan Cika, gimana? Iya. Jadi terpaksa saya harus dengan Iren, dengan menantu. Sebetulnya terpaksa loh ya harusnya. Waduh, dulu. Dimanapun pasti milih anak perempuan ya. Maaf, bukannya kok menyepelekan enggak. Kebanyakan itu Kebanyakan pasti begitu. Iya, Iya. sudah logis lah, Iya. tidak Iya. Jadi waktu saya sebetulnya dulu itu selama sampai ada 5 tahun lebih itu enggak gimana-mana, sebabnya belum kerja, jadi cuman ngurusin cucu, makan, nanti sore ketemu mamanya, saya istirahat gitu aja. Tapi setelah bersama-sama sama dia makin lama, saya ini begini, Iren ini orangnya keras, saya tahu kalau dia benar-benar keras, tahu banget dia tuh orangnya keras. Jadi tapi kadang itu juga marah-marahnya juga nggak jelas gitu. Kenapa gitu? Iya, jadi saya itu juga menidiki, jadi antara takut dengan jadi juga mempelajari gitu. Apa karena orang keras itu macam-macam ya. Jadi saya juga mempelajari apa penyebabnya gitu. Aneh ya? Aneh memang. Saya aneh. Aneh gitu. Jadi saya mempelajari sedikit demi sedikit. Tapi namanya tetap ya, kalau kita mau belajar, perbedaan itu sedikit-sedikit pasti dikikis. Ya. Jadi kalau kita menyadari saya juga keras, dia juga keras, tapi saya juga bisa mempelajari. Mungkin ini juga untuk mengikis diri saya, ya. Mungkin saya harus belajar apa, bisa menerima dia ada apa adanya, kekerasan atau apa gitu. Jadi saya ya belajar sampai akhirnya sekarang kita sangat akur sekali. Wah, luar biasa. Statementnya ajaib sekali. Biarkan diri kita dikikis, biarkan kita terus belajar. Maka akhirnya mertua Menantu. akur dong. Akur dong.
If someday your arms can feel my touch, if someday your eyes can see my face, I'll carry you, be there for you any time of day. Forever is a long time, but I keep my words that I say to you. Together we can go far as long as I'm with you. 'Cause I will fall for you no matter what they say. I still love you, I still love you. You'll never be alone. Now look me in the eyes. I still love you, I still love you till forever. If someday your feet can touch the ground, if someday your arms can feel my touch, if someday your eyes can see my face, I'll carry you, be there for you any time of day. Forever is a long time, but I keep my words that I said to you. Together we can go far as long as I'm with you. 'Cause I will fall for you no matter what they say. I still love you, I still love you. You'll never be alone. Now look me in the eyes. I still love you, I still love you till forever. Till forever. Kembali lagi di MMA, mertua menantu Akur akur dong. Sekali lagi, kali ini kita lanjut dengan sebuah tema peraturanku peraturanmu. Ada dua bos besar di sini. Wah, yang satu mengurus 1000 karyawan, yang satu lagi tidak diragukan kesetiaan pengabdiannya di penjara 11 tahun. 11 tahun. Tapi sekali kita mau lanjut lagi nih tentang pada ceritanya, kita mau ngulik lebih dalam lagi. Pernah nggak coba ceritain sebuah cerita konflik yang terjadi di rumah? Konflik yang pernah terjadi di rumah, karena kan ini sama-sama mertua dan menantu nih ceritanya nih, MMA bener nih, mertua menantu akur. Pernah nggak ada sebuah konflik di rumah sampai masalah lah, jadi buat masalah karena ada sebuah peraturan yang mungkin berbeda atau bertabrakan. Mungkin dari Bu Iren dulu, Bu Iren. Boleh minum juga Oh loh ya, ya. boleh minum juga, Iya. boleh minum juga. Oma dan sebagainya Tenang boleh saja, minum biar ya. nggak tegang. Oma mau minum, Oma? Iya, nanti aja. Ya. Ayo Oma diminum Oma. Yang bertabrakan itu banyak. Bukan cuma satu dua Nggak ya, cuma banyak. satu, banyak. Cuman saya itu tidak pernah berani bertengkar ya. Saya cuma berani nangis. Tapi Berani awal-awal- moto nggak? Berani moto nggak? Berani nih, berani moto. Berani. Di awal-awal itu saya setiap kali kesel saya ngomong sama suami saya. Cuman sampai akhirnya suami saya itu setiap kali saya ngomong tuh nggak mau jawab. Awalnya itu saya merasa dia itu nggak sayang sama saya. Tapi lama-lama saya berpikir susah juga ya jadi dia. Kan nggak bisa disuruh milih oma, milih mamanya atau milih saya gitu. Nah akhirnya saya bertekad memutuskan untuk nggak kasih dia pilihan itu. Kan itu pilihan yang berat ya. Betul, betul. Dan tidak ada yang mau dikasih pilihan itu. Betul. Nah terus kemudian
Tapi kalau gitu, kalau misalnya saya bertengkar, saya nangis. Kalau saya sudah nangis, ya sudah, saya diem, dia diem. Cuman saya belum sampai hari ini sih tidak pernah berani berantem sama mami ya. Karena buat saya, mami itu seperti orang tua saya. Orang tua saya kan di luar kota ya. Saya kesel tapi saya nggak berani. Gitu. Nah terus yang paling bikin masalah itu gini, saya itu suka masak dulu, suka masak. Cuman saya setiap kali masak itu suami saya nggak makan. Oh, kenapa? Nah sehari itu saya pikir dulu ya, semua apapun yang saya lakukan yang dia nggak menjadi seperti yang saya mau, saya berpikir dia nggak sayang. Nah terus kemudian pas oma masak, dia makan. Iya, wah, Jadi buat itu saya menyakitkan masalah itu. Masalah apa sih? Ini cari ribut ini kayak begini. Cuman saya seperti yang tadi saya cerita, saya itu bukan orang yang tidak setuju dengan sesuatu hal itu saya diamkan. Saya biasanya cari tahu. Nah, saya cari tahu sampai ini saya baca-baca artikel dan saya baca-baca cerita-cerita dan semuanya perenungan-perenungan lah. Sampai ini saya baca itu begini, bahwa semua anak itu pasti akan suka makanan masa kecilnya. Iya, betul. Mau seperti apapun masakannya. Iya, pasti. Nah, masakan saya itu masakan yang Baru. gaya Ambon. Saya lahir di Ambon. Iya, dan orang Dan Ambon sedangkan asli. suami saya itu Jawa. Iya. Jadi menurut saya masakan mami itu begini. Kurang. Pasti manis ya, pasti manis Jawa ya. Manis, Manis mami atau asin? asin dan pedas. Oh. Nah, sedangkan saya nggak boleh terlalu asin. Jadi buat saya masakan gini, apa sih yang bikin kamu suka? Ternyata waktu saya baca, saya belajar ya. Buat saya sih jangan pernah berhenti belajar ya. Buat apapun yang terjadi. Karena belajar itu membuat kita berubah sih. Begitu saya tahu itu, saya akhirnya memutuskan saya akan masak untuk saya makan sendiri. Tapi kalau saya capek malas masak, saya akan beli. Sedangkan buat mami merasa, Iren ini kenapa ya suka beli makanan di luar? Tapi ya karena memang saya harus mengakali, karena kadang-kadang buat saya, buat Terlalu orang biasa, buat saya asin. terlalu asin tuh nggak boleh. Iya. Nah itu apa ya, sesuatu yang kita ini harus carikan jalan keluar buat kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak seperti yang kita harapkan ya. Betul sekali. Setiap orang, setiap anak pasti suka makanan pada masa kecilnya. Dan kadang-kadang banyak istri selalu marah. Kenapa kelihatannya anak itu lebih dekat sama mamahnya ya daripada istrinya. Nah, ya biar bagaimana mereka dididik oleh mamanya ya. Sekian tahun dari perut. Dari perut ya. Jadi ya pasti lebih mirip sama mamanya daripada sama istrinya. Tapi sekali lagi perbedaan dan semua konflik pasti ada jalan keluarnya. Kalau kita buka hati, kalau kita mau cari jalan yang istilahnya gampang, jangan dibuat rumit. Ya, kalau memang suka satu asin, satu sukanya manis, ya beli masing-masing. Tapi kalau ini didiskusikan, istilahnya ya, sampai kiamat, ya nggak bisa. Atau ya. memaksa Bu Iren makan asin. Asin, yang satu dipaksa makan manis, Manis. ya susah. Kasihan. Bahkan anak saya dengan saya aja, suami saya penggemar gudeg, anak saya sama sekali tidak suka gudeg. Kan tidak bisa dipaksa. Ya, tapi kita sekali lagi pasti menemukan solusi. Sekarang dari Oma nih. Oma Ana. Kalau dari saya ya sebetulnya tuh semua itu miss dalam komunikasi ya. Nah, saya sebetulnya juga nggak sejauh itu tahu kalau Iren yang masak, Rudi nggak mau makan. Kalau saya yang masak, Rudi mau makan. Sebetulnya saya tuh nggak tahu. Berhubung Iren itu terlalu diam, dia nggak mau. Ya, terlalu diam, nggak mau tanya saya gimana. Jadi saya nggak ngerti. Kadang dia kan tadi sudah saya jelaskan marah-marah nggak jelas gitu. Jadi marah-marah nggak jelas ini dari apa? Sebabnya kalau sudah marah sama Rudi saya kena efeknya gitu. Ya, kena efeknya. Bukannya saya diajak berantem enggak, tapi diem aja dengan saya. Terus dia menyendiri di kamar, jadi sulit gitu. Jadi kita mau mempelajari itu sulit sebetulnya ya itu. Dan sampai sedalam itu Rudi enggak mau makan masakan Iren, itu saya nggak tahu. Kalau saya sebenarnya kan bisanya masak cuman hari Minggu,
Iya toh, hari Minggu. Sebetulnya saya itu orangnya hemat. Kan Iren suka beli banyak-banyak, itu maksud saya hematlah sedikit gitu, supaya saya masakin Ini gitu. ketahuan Iya. kali kita minta ditraktir ya. Tapi Tapi rupanya ya, nggak hemat ini. Saya bukannya kok saya bukannya kok pelit, enggak. Tapi saya Hemat. berhemat. Saya lebih suka uang saya sebagian saya kasih ke cucu-cucu atau menghidupi orang penjara. Iya, Itu saya sering lakukan. Jadi saya ngasih makanan apa di penjara, mungkin kadang nasi, kadang snack, kadang itu lebih saya suka gitu. Jadi pokoknya kalau saya tuh simpelnya aja gitu. Dari situ aja. Jadi karena Iren tuh terlalu diam, jadi saya sulit untuk menyelidiki. Iya, Pelajaran buat kita semuanya gitu. ya. Seringkali kita memilih diam dan kita berpikir dengan diam menyelesaikan banyak hal. Tapi ada banyak ya persoalan yang tidak pernah selesai pada waktu kita diamkan. Sakit hati, kemarahan, perbedaan, konflik, bahkan banyak sekali orang tua yang diam dengan anaknya dan anak yang memilih menyimpan dendam dan kemarahan juga dengan orang tuanya. Jadi ini sesuatu yang bagus sekali supaya kita tidak diam. Tapi marilah kita belajar berbicara walaupun tidak mudah, tapi komunikasi penting. Nah, sekarang pertanyaan yang lain ini kepada Ibu Iren jelas duluan. Bagaimana kalau misalnya kita menghadapi anak ya ataupun anak buah ataupun mertua ya yang memang seperti tadi ya, kita sudah tahu bahwa dia memang satu nih makannya harus asin ya, sedangkan kita nggak boleh asin. Atau tapi ini kalau di pekerjaan ya mungkin lebih lagi, ada pasti ada yang misalnya harus masuk jam 7 atau jam 8 dan dia tidak bisa karena mungkin kondisi keluarga atau kondisi kesehatan, datang harus jam 10. Dan kalau kita buat perbedaan, nanti orang lain protes. Ya, ini bagaimana ini menghadapi yang begitu? Dengan 1000 karyawan pasti sangat sering konflik seperti ini. Jadi menurut saya setiap masalah, setiap orang itu pasti ada jalan keluarnya. Cuman memang ada orang-orang yang terlalu panik dengan masalahnya, fokus sehingga dia tidak sempat memikirkan ide buat jalan keluar. Nah, disitulah saya mengambil peran untuk membantu memberikan pilihan-pilihan yang dia bisa jalani untuk istilahnya untuk menepati disiplin kerja ya, sehingga tidak membuat masalah buat teman-teman kerja yang lain. Sekali lagi pelajaran buat setiap kita, jangan menyerah. Kalau kita menghadapi peraturan-peraturan yang sepertinya kita tidak bisa turuti. Karena peraturan dibuat untuk kebaikan bersama. Jangan dilawan juga, tetapi pasti ada solusinya. Betul. Lanjut lagi nih ke Oma nih. Gimana sih Oma menghadapi orang-orang di penjara yang mungkin sudah 20 tahun, 30 tahun, atau bahkan kan beberapa itu mereka tinggal tunggu ketok palu ya. Mereka ini Dan ada hukuman hukum seumur hidup. Hukum seumur hidup. Nah, itu kan kayak berarti seumur Di hidup Nusa mereka. Kambangan tuh ada yang hukuman mati Bener. kan? Nah itu bagaimana itu? Nah, itu gimana mereka putus asa, tidak ada harapan, sepertinya peraturan dan hukum yang ada itu seperti ya udahlah pokoknya seumur hidupku di penjara ini udah Tidak berarti. berpihak sama mereka ya, seringkali merasa juga difitnah kadang-kadang kan. Ada beberapa juga bukan karena kesalahannya, karena dijebloskan orang. Itu gimana Oma ini bisa memberikan mereka semangat yang untuk orang-orang yang putus asa seperti itu? Memang nggak gampang ya menghadapi mereka dengan berbagai masalah kejahatan yang berat, yang ringan, yang dari segala macam itu sangat nggak gampang. Tapi saya belajar begini, saya tekankan dia untuk dia banyak berdoa, dia harus pasrah segala-galanya, dia harus banyak bersyukur. Dan kita kita juga kadang bingung ya sama mereka. Saya pelajari, semua itu saya pelajari, watak-watak dari, kan banyak ya, dari tuh banyak sekali. Macam-macam, dari segala macam bangsa ya. Dari segala macam bangsa. Bahkan yang di Nusa Kambangan yang dihukum mati orang itu habis saya layani. Kan itu
Saya lihat di TV-nya tuh kok diambil dihukum mati. Aduh, saya sama rasanya hati saya disendal gitu. Aduh, kasihan banget. Tapi mereka itu bisa pasrah sekali. Pasrah. Bahkan dia enggak mau ditutup, mau ditembak enggak mau ditutup. Nyanyi. Nyanyi. Ya, nyanyi dia luar biasa. Lah itu saya pelajari begini. Ada yang memang watak. Ada yang memang karena keadaan terpaksa. Memang karena juga keadaan terpaksa ya, kepepet gitu ya. Kalau memang yang watak, kita ngasih solusi apapun sulit untuk bertobat. Sulit karena dia wataknya sudah begitu. Bahkan saya pernah dengar dia bilang gini, setelah keluar dari penjara dia melakukan lagi, senang. Loh, kok orang kok senang di penjara? Saya bilang gitu. Iya, karena di penjara dia bisa malak-malak orang-orang yang di bawah-bawah. Jadi di penjara pun bisa berbuat jahat ya? Kaya, justru dia bisa ngirim untuk keluarga. Lah kan heran gitu. Jadi dia sudah keluar malah mau masuk lagi. Iya, karena dia di dalam berpenghasilan gitu. Jadi dia malakin. Dan lagi makan minum gratis ya? Lah saya bilang gini, inilah watak. Tapi kalau memang dia karena keadaan terpaksa ya, seperti ditangisi keluarga, enggak ada duit, anak kecil nangis lapar, itu kalau saya kasih solusi, itu dia pasti dia bertobat, dia minta ampun, dia maksudnya menyesal lah, menyesal dari segala perbuatannya. Jadi kita sebagai orang yang melayani di penjara harus bisa mempelajari itu. Betul. Sekali lagi ini juga bagus sekali ya. Memang peraturan bisa ditetapkan atau bisa dipaksakan, tetapi berubah atau tidak berubah, ya seringkali harus muncul dari pribadi orang itu. Betul. Ya, dan ini juga perlu buat kita semuanya. Peraturan bukan satu-satunya solusi, ya, tetapi ada doa, ada pendekatan, ada hubungan yang harusnya mendampingi atau berjalan bersamaan dengan peraturan. Nah, sekali lagi tadi Ibu Iren berkata punya anak kecil. Nah, dengan semua tuntutan sebagai seorang bos, sebagai seorang pemimpin yang punya banyak sekali karyawan dan biasa disiplin, apalagi tadi melankolis ya, kembali ke rumah dan harus mengajarkan peraturan, biar bagaimana di rumah juga harus ada peraturan buat anak-anak kita kepada anak kecil. Dan apalagi saya dengar anak ibu juga punya kebutuhan khusus yang susah ya untuk menangkap peraturan. Ini bagaimana? Kalau menghadapi anak-anak, saya ini kan juga belajar dari semua teori perkembangan anak dan remaja ya. Karena buat kita orang tua itu penting sekali untuk mengenal siapa yang kita hadapi dan mendekati dari apa yang tidak melukai dia. Walaupun kita mungkin tidak 100% tapi bisa meminimalkan luka itu. Nah, betul. Nah, saya belajar bahwa 0 sampai 7 tahun itu golden pertama. Itulah masa di mana sebenarnya anak-anak itu masih sangat bisa menerima instruksi satu arah. Jadi tidak boleh ini, jangan ini, harus lakukan ini. Itu otaknya masih bisa. Terus kemudian saya juga belajar bahwa setiap anak itu mereka akan melakukan apa yang mereka mau. Fungsi kerja otak itu like dislike ya. Jadi kalau mereka suka, mereka lakukan. Kalau mereka tidak suka, dipaksa kayak apapun mereka tidak akan lakukan. Nah, bukannya 0 sampai 7 sudah punya like and dislike? Punya. Sudah Dan mereka sudah bisa bilang tidak dong. Iya. Jadi waktu mereka bilang tidak, waktu kita berikan instruksi dan sebagainya macam, kita jelaskan ke mereka. Kalau yang seperti ini akibatnya begini, yang seperti ini akibatnya begini. Yang sederhana ya, misalnya gini, makan tidak cuci tangan, di tanganmu tuh ada kuman, kamu tadi habis pegang tanah dan segala macam. Nah, jadi hal-hal sederhana yang merangsang otak mereka bekerja, berkembang. Tapi kalau kita cuma bilang pokoknya enggak boleh, nah itu masalah. Diberi penjelasan. Sehingga itu menimbulkan juga luka ya, betul, tadi ya. Betul. Ya, Ada anak yang bertumbuh dan berpikir, kenapa makan harus cuci tangan? Mereka tidak menemukan alasannya dan penjelasannya. Nah, kalau sampai di titik itu dan mereka berkata, toh aku enggak cuci tangan juga, enggak masalah, enggak sakit. Nah, sampai di situ kita akan buat deal ya, bicara dengan mereka bahwa oke, dalam 1 minggu kalau kamu enggak sakit perut, kamu boleh anggap itu peraturanmu. Jadi itu latihan untuk mereka nih
otak mereka berkembang untuk menimbang segala sesuatu yang mereka lakukan. Nah, usia 7 sampai 15 itu golden kedua. Itulah usia di mana mereka bukan instruksi tapi diskusi. Jadi setiap apapun yang mereka kerjakan, mereka harus bisa menyimpulkan sampai yang kulakukan ini salah. Itu saya lakukan kepada anak remaja dan mereka sampai begitu mereka mengaku mereka salah, saya baru bilang kalau salah harus dihukum dah. Pilih hukumanmu apa. Mari kita awasi bersama-sama. Jadi mereka tahu mereka salah, mereka dihukum juga mereka tahu ini apa yang aku harus resiko dari kesalahan yang kubuat gitu. Jadi saya lihat ya anak-anak juga suka pemain bola, apa namanya sulit-sulit itu hafal bisa. Tapi kalau pelajaran nggak sejarah ada yang mau. susah kalau gurunya nggak menarik apalagi. Iya, betul. Nah, itu kenyataan yang kita hadapi Like and sehari-hari. dislike. Jadi bahkan anak-anak kebutuhan khusus saja, mereka itu misalnya suka jalan di mall, suka barang-barang warna merah, suka barang-barang bergerak, atau suka barang-barang yang mengeluarkan bunyi. Kita harus hadirkan itu di hadapan mereka. Baru kemudian kita masukkan ilmu pengetahuan atau sesuatu yang kita ingin tambahkan tentang perkalian, pembagian dan sebagainya. Apakah sampai dewasa like and dislike itu tetap pegang peranan? Iya, sangat. Karena itu seperti yang tadi saya bilang tentang hubungan. Adalah orang-orang dewasa saja yang mereka bisa menimbang baik buruk. Tetapi kalau belum sampai tingkat dewasa, mereka akan cenderung suka tidak suka. Mereka moodnya akan sangat tinggi. Jadi kalau aku nggak suka, nggak mau ah. Tapi kalau mereka bisa menimbang yang sudah dewasa, mereka akan tahu walaupun aku nggak suka, aku akan melatih diriku untuk melakukan itu. Luar biasa, terima kasih sekali. Kita belajar dan sekarang kita masuk pada closing. Nah, apa yang Oma pengen katakan ya kepada semua tentang peraturan? Apakah peraturan itu penting ataukah peraturan itu harus disertai dengan pengertian apapun, apa juga mau juga statement tentang melayani atau tentang berbagi di penjara biar kita semuanya belajar. Makasih. Kalau menurut saya ya semua pasti orang tuh perbedaan banyak sekali. Jadi kalau kita menghadapi apapun, baik menantu, baik orang-orang di penjara, baik teman di kantor atau apapun, kalau kita merasa selalu kenceng dan kenceng digabung kenceng, nah itu enggak bisa. Jadi kalau yang satu kenceng harus yang satu kendor, gitu. Jadi kita jangan selalu berpikiran negatif, lah itu. Kita selalu setiap mama seperti saya menghadapi Iren itu dia terlalu diem, pikiran saya negatif. Ini kenapa ya? Apa nggak suka sama mertua atau sebetulnya dia gitu. Ya, mungkin dia punya kehidupan sendiri gitu. Jadi kita harus bisa mempelajari itu. Makanya jadi mertua satu ya. Tapi kebanyakan mertua tuh cerewet ya. saya minta supaya terlalu enggak mencampuri gitu. Dan apapun yang terjadi kita bisa belajar. Kita bisa menyelidiki apa gitu. Sekarang seperti Iren ini terlalu diam, saya cerewet. Jadi setiap saya tanya dia, Ren, apa? Saya sapa, entah mau tanya masak nasi aja saya tanya. Ren, ini kamu mau makan di luar apa masak nasi gitu. Sebab ini nasinya nggak ada gitu. Ya masak mam. Kalau saya masak nasi dia beli lauknya gitu. Jadi apapun jangan dibuat masalah. Tapi kita belajar gitu. Belajar menyelidiki kenapa dia sampai bersifat seperti itu. Kita belajar semua. Mencari jalan tengah. Iya, ya. Kalau kita selalu mempertahankan argumen kita, tidak akan bisa nyampur, tidak akan bisa. Coba saya dengan Irin berapa puluh tahun, tapi ya memang baru belakang-belakang ini. Sekarang sudah benar. Sudah luar biasa sekarang. Menantu akur dong. Terakhir, waktu buat Ibu Irin, pesan buat semua kita. Semuanya. Bagaimana untuk menang terhadap peraturan. Ya, menurut saya pesan saya buat semua orang tua dimanapun berada,
dengan mertua, dengan menantu, dengan bos, dengan anak buah, dengan peraturan yang ada yang sulit sekalipun, menurut saya jangan pernah berhenti belajar. Karena dari belajarlah kita akan tahu kapan kita harus merendah, kapan kita harus mengalah, kapan kita harus koreksi diri, kapan kita harus melayani, apa ya istilahnya, menyenangkan hati orang lain dan berhenti menuntut. Karena setiap kali kita mengeluarkan tuntutan, kita stres, orang lain pun stres dekat-dekat dengan kita. Jadi kuncinya menurut saya adalah jangan pernah berhenti belajar. Wow, luar biasa, be happy, dan banyak hal. Mari kita dengan sukacita menyenangkan orang lain. Banyak hal bisa disiasati, tapi yang pasti kalau kita punya pengertian, pasti semua bisa punya jalannya. Sekali lagi, di MMA, mertua menantu, Akur dong. Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam relungku. Jiwaku, jiwamu menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Terdalam yang